Berani lawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, pemilik helm di kasus Vina Cirebon, Franciscus Marbun rupanya bukan backingan kuat. Bukan cuma membantah pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun bahkan menantang berkelahi usai kasus Vina Cirebon. Meski kalah berat badan dan usia dari Pitra, Franciscus tak gentar jika harus berkelahi di atas ring. Franz mengaku emosi mendengar pernyataan Pitra Romadoni yang selalu mengatakan helm Eki tak rusak. Padahal helm yang dipakai Eki saat tragedi kasus Vina itu merupakan helm miliknya. Saat malam kejadian, Franz mengaku melihat helm itu berada di kamar mayat dan kondisinya sudah rusak parah. Geram dengan pernyataan Pitra yang terus berkelit, Franciscus kemudian mengajaknya berkelahi. Kalau GW menyelesaikan masalah itu harus dengan fight, kita tarung di atas ring, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17, Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Franz juga kesal dengan tudingan Pitra yang menyebut teman-teman Eki hanya koar-koar di media sosial saja. Padahal menurut Franz, Pitra Romadoni juga rajin koar-koar di media sosial dan televisi. Apa bedanya dengan Anda yang koar-koar di sosmed, di TV? Bahkan bisa dibilang Bang Pitra duluan kok yang muncul di TV dan bilang kalau helm tidak rusak, ujarnya. Membantah hanya koar-koar di medsos, Franciscus Marbun menegaskan kalau dirinya sudah lebih dulu menyampaikan fakta itu di depan polisi. Bahkan, hal itu lebih dulu disampaikan oleh Franz ke polisi hingga akhirnya ia muncul ke publik. Soal keterangan saya yang saya pertanggungjawabkan di Barreskrim, tim sus itu, sudah saya sampaikan dari 2 bulan lalu. Sekarang saya baru muncul, kata dia. Jadi bukan cuma cuap-cuap di sosmed, saya sudah sampaikan, tegasnya lagi. Meski lantang melawan pengacara Ibtu Rudiana, Franciscus mengaku hingga saat ini dirinya tak didampingi pengacara. Padahal beberapa teman Eki dan Vina seperti Liga Akbar, Widi, dan Mega sudah didampingi pengacara masing-masing. Franz pun mengaku sudah banyak mendapat tawaran dari pengacara. Udah banyak yang nawarin dampingi GW. Bahkan dari Peradi juga banyak, tapi GW yang nolak dengan alasan mungkin untuk saat ini belum diperlukan kalau GW punya pengacara, kata dia. Namun rupanya di balik keberaniannya melawan Pitra tanpa pengacara, Franz punya backingan yang cukup kuat. Ternyata ia memiliki banyak keluarga yang berprofesi sebagai pengacara. Bahkan Franz juga selalu berkonsultasi dengan keluarganya itu sebelum bicara di depan publik. Tapi jangan salah, keluarga GW banyak pengacara, makanya GW berani. Di belakang GW banyak pengacara, kata dia. Terkait tantangan Franciscus Marbun, Pitra Romadoni tampak belum memberikan tanggapan. Namun ia sempat menjawab pernyataan Franz soal helm yang patah di bagian depan. Pitra mengatakan kalau bagian helm yang patah itu memang wajar karena terbuat dari plastik. Helm itu kan barangnya bersifat plastik, tapi itu tidak hancur secara keseluruhan. Masa ininya, bawah saja pecah, tapi kacanya tidak rusak atau patah, kata Pitra Romadoni. Di samping itu, ex-Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi meragukan kesaksian Franz karena baru muncul setelah 8 tahun ini. Kok sekarang tiba-tiba ada muncul orang mengatakan helmnya pecah? Nah helmnya mana tunjukkan aja, nanti akan dilakukan penyelidikan. Apakah ini memang helm yang dipakai Eki atau tidak? Tandas dia. Teman almarhum Eki sekaligus pemilik helm di kasus Vina Cirebon, Franciscus Marbun mengaku emosi dituduh cuma koar-koar di media sosial. Membantah hal itu, Franciscus Marbun mengaku sudah menyampaikan keterangannya di depan tim sus yang menangani kasus Vina Cirebon. Bahkan sebelum muncul di media sosial, Franciscus mengaku sudah lebih dulu menyampaikan ke tim sus di Barreskrim Polri. Franz memutuskan muncul ke publik setelah mendengar pernyataan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni soal kondisi helm Eki. Pada pernyataannya itu, Pitra mengatakan kalau kondisi helm Eki pasca kejadian kasus Vina Cirebon tidak rusak. Padahal menurut Franciscus Marbun, helm itu dalam kondisi hancur dan patah di bagian depannya. Sementara foto yang diperlihatkan oleh Pitra yakni kondisi helm di bagian samping dan belakang. Terkait pertanyaan Pitra soal kaca helm yang tidak pecah, Franz mengatakan kalau kaca helm itu elastis. Franz pun emosi saat dibilang jangan hanya koar-koar di media sosial. Sebab Pitra mengatakan kalau para saksi seharusnya menyampaikan fakta ke polisi, bukan bicara di media sosial.
Franciscus pun menegaskan kalau dirinya tak hanya koar-koar di medsos tapi sudah menyampaikan ke tim Sus Mabes Polri. Bahkan Frans membantah kalau dia dan teman-teman Eki yang lain merupakan ciptaan oknum yang tidak bertanggung jawab. Sementara itu, ia meminta teman-teman Eki yang baru muncul untuk tidak asal bunyi. Salah satu teman Eki, Franciscus Marbun memberikan kesaksian mengejutkan soal kebiasaan almarhum Eki dalam lingkungan pertemanannya di masa lalu sebelum kejadian kasus Vina Cirebon. Seperti mabuk-mabukan dengan minum minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan keras. Eki make, ngobat, semua, tramadol juga make, kata Frans dikutip dari YouTube diskursus.net, Rabu, 21 Agustus 2024. Namun, Frans yang merupakan pemilik helm yang dipakai Eki ini mengaku dirinya tidak ikut mengkonsumsi obat keras seperti Eki. Kecuali minum minuman keras bersama dengan Eki. Bahkan Frans mengaku pernah menyuruh Eki untuk berhenti mengkonsumsi obat keras tersebut karena menurutnya berbahaya. Dia menjelaskan bahwa memang itulah kebiasaan Eki sebelum tewas yaitu kerap minum minuman keras dan konsumsi obat keras. Namun di malam kejadian 27 Agustus 2016, Frans tidak mengetahui pasti apakah Eki dalam kondisi mabuk atau tidak. Menanggapi hal ini, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni merespon pedas terhadap pernyataan Frans ini. Pitra meminta agar Frans jangan asal bicara terkait soal korban. Pitra menjelaskan bahwa Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan baik fisik luar maupun dalam. Bahkan untuk memperkuat penyelidikan, penyidik melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam untuk dilakukan autopsi. Obat nggak? Obat nggak. Yang lain? Nggak pernah juga. Bukan, maksudnya teman-teman yang lain pakai obat? Eki make. Obat apa? Semua dia, odol juga make. Apa? Jenit. Tramadol juga dia make. Jenit juga make. Sama pertanyaan saya. Teman-teman, termasuk almarhum, pakai obat tujuannya apa? Memang bikin kehilangan kesadaran? Atau supaya agak senang saja, bikin hati lebih gembira, atau... Saya nggak tahu tuh. Nggak tahu, Bahkan saya udah pernah ngelarang Eki juga loh. Pernah ngelarang? Iya, nggak make. Jangan make lagi. Teman-teman yang lainnya juga begitu sama. Kenapa sampai kok bisa melarang Eki jangan minum obat, jangan ngobat Ki? Kalau yang saya lihat kan efeknya itu loh. Jadi kayak kadang diajak ngobrol juga nggak nyambung. Pernah ngelarang nggak kalau untuk urusan minum? Ki, jangan minum. Kalau minum nggak. Nggak pernah. Tapi Tapi saya juga melakukan. Oke. Iya. Ibtu Rudiana rupanya sempat membenturkan kepalanya saat berada di kamar mayat pada 8 tahun silam. Hal itu dilakukan Ibtu Rudiana usai melihat putranya Eki sudah tak bernyawa terbujur kaku di ruangan kamar mayat rumah sakit. Di sisi lain, tingkah Eki sebelum ditemukan tewas bersama Vina pun kini menjadi sorotan. Teman dekat almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Franciscus Marbun mengaku, saat malam kejadian ia sempat melihat langsung jasad Eki yang terbaring di kamar jenazah rumah sakit. Bahkan, kata dia, malam itu ia yang datang bersama teman-temannya sempat bertemu dengan ayah Eki yakni Ibtu Rudiana. Menurutnya, malam itu ia lebih dulu tiba di kamar mayat dibandingkan ayah Eki. Franciscus Marbun melanjutkan, malam itu Ibtu Rudiana langsung melihat jasad putranya di kamar mayat. Frans menyebut, Ibtu Rudiana datang langsung menangis di dalam kamar mayat. Keluar air mata, tapi nangisnya nangis cowok gitu, gak begitu keras nangisnya, sambung Frans. Bahkan, ia mengaku melihat Ibtu Rudiana membenturkan kepalanya di dinding kamar mayat. Belum diketahui secara pasti makna di balik Ibtu Rudiana membenturkan kepalanya ke dinding kamar mayat. Melihat orang tua Eki di dalam kamar mayat, ia dan rekannya pun memilih keluar dari ruangan tersebut. Tingkah Eki sebelum tewas dibongkar temannya Franciscus Marbun. Bahkan, kini tingkah Eki di atas motor cukup menuari sorotan publik. Franciscus Marbun membuka video penampakan saat Eki mengendarai motor sebelum kasus Vina Cirebon. Ia pun menunjukkan bukti cara Eki mengendarai motor sebelum kasus Vina Cirebon yang cukup ugal-ugalan. Franciscus Marbun menerangkan konvoi itu dalam rangka saat menuju ke Kuningan, Jawa Barat. Franciscus Marbun mengatakan bahwa orang yang berdiri di atas motor bukan Eki. Tapi yang mengendarai motornya adalah Eki. Salah satu teman dekat almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Franciscus Marbun, mengatakan bahwa awalnya dia tidak tahu bahwa ayah Eki seorang polisi. Meskipun sebelumnya, Frans mengaku pernah bertemu langsung dengan Ibtu Rudiana.
Dia mengatakan bahwa selama berteman dengan Eki, dia memang tahu bahwa ayah Eki bernama Rudiana. Termasuk juga dengan informasi yang disampaikan rekan-rekannya yang lain. Frans mengaku bahwa dirinya baru tahu bahwa ayah almarhum Eki merupakan polisi justru pada malam kejadian pada 27 Agustus 2016 silam. Yaitu setelah Frans mendapat kabar bahwa Vina dan Eki dilarikan ke rumah sakit. Tepatnya Frans baru mengetahui itu ketika dia mendatangi kamar jenazah di malam itu. Padahal sebelumnya dia pernah bertemu satu kali dengan Rudiana ketika berkunjung ke rumah Eki. Namun pertemuannya tersebut berlangsung cukup singkat dan selintas. Saat di rumah sakit, menurut Frans, dia melihat Rudiana tidak mengenakan seragam polisi. Namun dia mengaku bahwa dirinya memang tidak pernah mengobrol dengan ayah Eki tersebut bahkan hingga sekarang. Saat pertemuan itu, Frans dan rekan-rekannya pada posisi sudah di kamar mayat. Saat Rudiana masuk ke kamar mayat, Frans mengaku melihat ayah Eki itu dengan raut wajah sedih. Rudiana pun, kata dia, juga sampai berurai air mata malam itu. Polda Jabar membantah kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan, Cirebon. Polda Jabar juga menyebut kabar Ibtu Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai kabar menyesatkan. Kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan Cirebon ini pertama diungkapkan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Kini, Ito Sumardi mengaku dia salah berbicara terkait pencopotan Ibtu Rudiana. Ito sebelumnya mengatakan Ibtu Rudiana dicopot setelah diperiksa Kapolri terkait kasus pembunuhan yang menewaskan putranya Eki dan Vina Cirebon. Kekeliruan informasi yang disampaikan Ito karena beralasan menyebut Ibtu Rudiana bukan tersangka, tapi hanya terlapor dari proses penyelidikan yang kini ditangani Mabes Polri. Menurut Ito, nasib Ibtu Rudiana tidak akan ditentukan dari hasil peninjauan kembali, PK, yang kini diajukan oleh Saka Tatal dan 6 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya. Nasib Ibtu Rudiana justru akan ditentukan dari hasil laporan yang diajukan Saka Tatal atau terpidana kasus Vina lainnya ke Mabes Polri. Sebelumnya, Saka Tatal dan para terpidana ini melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan rekayasa kasus Vina Cirebon dan penganiayaan terhadap para terpidana. Berani lawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, pemilik helm di kasus Vina Cirebon, Franciscus Marbun rupanya punya backingan kuat. Bukan cuma membantah pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun bahkan menantang berkelahi usai kasus Vina Cirebon. Meski kalah berat badan dan usia dari Pitra, Franciscus tak gentar jika harus berkelahi di atas ring. Frans mengaku emosi mendengar pernyataan Pitra Romadoni yang selalu mengatakan helm Eki tak rusak. Padahal helm yang dipakai Eki saat tragedi kasus Vina itu merupakan helm miliknya. Saat malam kejadian, Frans mengaku melihat helm itu berada di kamar mayat dan kondisinya sudah rusak parah. Geram dengan pernyataan Pitra yang terus berkelit, Franciscus kemudian mengajaknya berkelahi. Frans juga kesal dengan tudingan Pitra yang menyebut teman-teman Eki hanya koar-koar di media sosial saja. Padahal menurut Frans, Pitra Romadoni juga rajin koar-koar di media sosial dan televisi. Membantah hanya koar-koar di medsos, Franciscus Marbun menegaskan kalau dirinya sudah lebih dulu menyampaikan fakta itu di depan polisi. Bahkan, hal itu lebih dulu disampaikan oleh Frans ke polisi hingga akhirnya ia muncul ke publik.
Soal keterangan saya yang saya pertanggungjawabkan di Bareskrim, tim sus itu, sudah saya sampaikan dari 2 bulan lalu, sekarang saya baru muncul, kata dia. Meski lantang melawan pengacara Ibtu Rudiana, Fransiskus mengaku hingga saat ini dirinya tak didampingi pengacara. Padahal beberapa teman Eki dan Vina seperti Liga Akbar, Widi, dan Mega sudah didampingi pengacara masing-masing. Frans pun mengaku sudah banyak mendapat tawaran dari pengacara. Udah banyak yang nawarin dampingi GW, bahkan dari Peradi juga banyak, tapi GW yang nolak dengan alasan mungkin untuk saat ini belum diperlukan kalau GW punya pengacara, kata dia. Namun rupanya di balik keberaniannya melawan Pitra tanpa pengacara, Frans punya backingan yang cukup kuat. Ternyata ia memiliki banyak keluarga yang berprofesi sebagai pengacara. Bahkan Frans juga selalu berkonsultasi dengan keluarganya itu sebelum bicara di depan publik. Salah satu teman dekat almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Fransiskus Marbun, mengatakan bahwa awalnya dia tidak tahu bahwa ayah Eki seorang polisi. Meskipun sebelumnya, Frans mengaku pernah bertemu langsung dengan Ibtu Rudiana. Dia mengatakan bahwa selama berteman dengan Eki, dia memang tahu bahwa ayah Eki bernama Rudiana. Termasuk juga dengan informasi yang disampaikan rekan-rekannya yang lain. Frans mengaku bahwa dirinya baru tahu bahwa ayah almarhum Eki merupakan polisi justru pada malam kejadian pada 27 Agustus 2016 silam. Yaitu setelah Frans mendapat kabar bahwa Vina dan Eki dilarikan ke rumah sakit. Tepatnya Frans baru mengetahui itu ketika dia mendatangi kamar jenazah di malam itu. Padahal sebelumnya dia pernah bertemu 1 kali dengan Rudiana ketika berkunjung ke rumah Eki. Namun pertemuannya tersebut berlangsung cukup singkat dan selintas. Saat di rumah sakit, menurut Frans, dia melihat Rudiana tidak mengenakan seragam polisi. Namun dia mengaku bahwa dirinya memang tidak pernah mengobrol dengan ayah Eki tersebut bahkan hingga sekarang. Saat pertemuan itu, Frans dan rekan-rekannya pada posisi sudah di kamar mayat. Saat Rudiana masuk ke kamar mayat, Frans mengaku melihat ayah Eki itu dengan raut wajah sedih. Rudiana pun, kata dia, juga sampai berurai air mata malam itu.